Halo kelas 12, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan masuk bab yang kedua. Kita akan bahas tentang interaksi desa dan kota. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan, dan membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Jadi itu adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas tentang materi ini. Tujuannya adalah kamu bisa mengetahui tentang definisi desa, potensi desa, pola keuangan desa, dan juga daerah perkotaan. Adapun yang pertama kita akan bahas itu adalah tentang desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah NKRI. Sedangkan menurut Bintarto, desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di daerah yang bersangkutan dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya. Jadi ini adalah definisi dari desa. Kita akan lihat unsur-unsur desa. Dia boleh dikatakan yang namanya desa kalau dia memenuhi ketiga unsur ini. Apa saja sih unsur-unsur dari desa ini? Yang pertama, unsur desa yang harus ada adalah daerah. Artinya daerah di sini misalnya adalah batas administrasi berhubungan dengan lahan. Harus ada lahannya, baru dia boleh dikatakan sebagai desa. Yang kedua itu adalah harus ada penduduknya. Adapun lahannya tetapi tidak ada penduduk yang mendiami, sama saja itu belum bisa dikategorikan sebagai yang namanya desa. Dan yang ketiga itu adalah tata kehidupan atau struktur kehidupan. Artinya ada aturan-aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya ada daerah, tidak hanya ada penduduk, tetapi ada aturan yang berlaku atau ada sistem pemerintahan yang berlaku di daerah tersebut. Ini adalah unsur-unsur dari desa. Kita akan lihat ciri-ciri dari desa, ya. Yang pertama, masyarakatnya itu bersifat homogen. Homogen di sini misalnya dari mata pencahariannya, ya. Atau bisa dikatakan biasanya dia berasal dari satu sistem kekerabatan. Nah, makanya dia dikatakan homogen. Kalau dari mata pencahariannya, mayoritas dia misalnya adalah petani atau mayoritas dia nelayan. Nah, yang kedua, pola berpikir dan budayanya itu statis. Artinya sulit untuk berubah, ya. Jadi kalau dia diturunkan dari nenek moyangnya itu akan diikuti terus-menerus. Dan kehidupan masyarakat desa itu dipengaruhi oleh alam. Contohnya ya, iklimnya, kemudian kondisi tanahnya, reliefnya, karena itu berhubungan dengan mata pencarian mereka. Sistem kontrol ya ditentukan oleh nilai normal dan hukum adat. Di sini masih sangat kental yang namanya hukum adat. Jadi kalau dikatakan hukum yang berlaku secara yang namanya legal bagaimana, Bu? Biasanya mereka akan nanya dulu ke ketua adat, ya. Atau kalau di istilah orang Batak ada yang mengatakan natua-tua nihuta. Nah itu kalau di sistem desa, ikatan kekeluarganya sangat erat. Ya itu tadi, sangat erat. Kemudian sistem ekonominya ini sebagian besar adalah di bidang agraris dan proses sosial di sini berjalan lambat. Ini adalah ciri-ciri dari desa. Kita lanjut, kita akan bahas tentang potensi desa. Potensi desa ini adalah segala sesuatu yang ada di desa
yang dapat dikembangkan. Ya, apa sajakah itu potensi desa? Yang pertama itu adalah potensi fisik, meliputi tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Kita ambil salah satu contohnya nih, Nak. Salah satu contohnya kalau kamu mau jalan-jalan ke Sidamanik, ya. Ke jalan-jalan ke Sidamanik, apa yang kamu tuju di sana? Apa yang ingin kamu lihat? Ya, yang pasti yang kamu lihat itu adalah kebun tehnya. Nah, kebun teh ini bagi desa yang ada di Sidamanik itu merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk menarik ya para wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah mereka. Selain itu, bisa jadi kalau kita jalan-jalan ke Danau Toba, air danaunya itu ya, itu menjadi potensi. Nah, itu dia kalau potensi fisiknya, ya. Potensi yang kedua itu adalah potensi non-fisik. Kalau dibilang non-fisik berarti dia dari unsur manusianya, meliputi masyarakat desanya, lembaga sosial desa, kemudian aparatur atau pamong desanya. Kenapa, Bu? Masyarakat desa itu bisa menjadi potensi. Benar sekali, Nak. Masyarakat itu bisa menjadi yang namanya tenaga kerja. Itu salah satu contohnya. Kalau yang namanya lembaga sosial desa, kenapa sih orang berbondong-bondong ke Bali melihat tari kecak? Nah, itu kan sebenarnya adalah kebiasaan, kebudayaan yang ada di lembaga desa yang ada di Bali. Tetapi kan itu bisa dikembangkan mereka menjadi potensi. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang potensi desa. Jadi, tugas kamu di rumah ya, itu adalah cari potensi yang ada di desa kamu, baik potensi fisik maupun potensi non-fisiknya. Ibu ulang sekali lagi ya, Nak ya. Tugas kamu adalah carilah potensi fisik dan potensi non-fisik yang ada di desa kamu. Silahkan ditulis di catatan kamu hasilnya, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan di Ibu melalui Google Classroom. Terima kasih, Tuhan memberkati.